tentang asam basa arrhenius, sama ada tentang apa ya kemarin tuh, kesetimbangan air, sama asam basa konjugasi. Itu sebenarnya materi doang, karena kita ngajar waktu kan. Kemarin waktunya itu kelebihan dari jumlah SKS-nya, karena materinya banyak banget. Jadi di sini kita harus sesuai materi, jadi agak cepet ya. Ntar kalau yang ada masih bingung, kalau penjelasannya cepet, kecepatan bisa ditanya. Jadi materi 3 ini kita bahas tentang kinetika reaksi. Jadi di kelas besar udah ya. Jadi di kinetika kimia ini kita membahas tentang laju reaksi. Secara definisinya, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaktor atau produk terhadap waktu. Jadi si konsentrasi si reaktan yang di kiri sama produk yang di kanan itu bisa berubah terhadap waktu. Gitu ya. Ini untuk satuannya molar per second. Contohnya nih ada reaktan A menjadi produk B gitu. Jadi lama-kelamaan si reaktan A ini untuk membentuk menjadi produk, dia itu lama-kelamaan bakal habis kan. Pasti gitu kan. Yang namanya reaktan, kalau dia akan membentuk suatu produk, dia itu lama-kelamaan akan habis. Sedangkan yang ini, yang tadinya dia nggak ada, lama-lama menjadi terbentuk gitu. Makanya di sini untuk mencari lajunya, yang si reaktan yang di kiri, itu pakai tanda minus. Karena dia itu, karena si konsentrasi A itu bakal menurun terus dia terhadap waktu. Yang tadinya ada, makin lama makin habis gitu ya. Jadi rumusnya itu minus delta konsentrasi A per delta T. Kenapa delta? Karena dia itu kan berubah. Jadi dia bakal ada selisihnya gitu. Gimana nyambung ya? Kalau laju B atau si produknya, itu dia nggak pakai tanda minus. Atau dia bisa dibilang positif. Delta konsentrasi B per delta T. Kenapa dia positif? Karena dia yang tadinya dia nggak ada, lama kelamaan dia jadi terbentuk gitu ya. Kalau ibaratnya kalau kita bikin di kurva nanti bentuk mana tulisannya. Nggak ada ya. Oh ini nih. Kalau seandainya si A, dia tuh kan gini ya. Nih. Itu kan. Nah, ini buat A. Makanya dia minus. Sedangkan yang B, itu lama-kelamaan bakal seperti ini. Itulah kira-kira nih. Ini kayak gitu ya. Itu yang B. Lanjut ya. Ini bisa dimengerti kan? Gampang lah ya rumusnya. Gimana? Next ya. Ini suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oh, oke. Nah, terus ini maksudnya tuh gini ya, untuk suatu persamaan kimia. Jadi ada 2A sama dengan 2A menjadi B. Maksudnya tuh 2 mol A ini ketika bereaksi dia akan membentuk 1 mol B. Gitu ya. Nanti bentar ya. Nah, ini untuk persamaan ini kalian lihat ya, 2A menjadi B itu si produk menjadi si reaktan menjadi produk. Rumusnya ini lajunya. Kan tadi kan rumusnya kan laju itu delta konsentrasi A per delta T. Ada minusnya kan. Nah, tapi kenapa ini ada 1/2-nya? 1/2 ini kita dapetin dari koefisien.
Jadi laju itu minus 1 per koefisiennya dikali delta konsentrasi A per delta T. Itu juga yang B. Kenapa B ini nggak ada koefisien? Karena dia 1/1. Jadi nggak ditulis. Nih, kalau secara konsep ya, koefisien dari A, koefisien dari B, menjadi koefisien dari C sama koefisien dari D. Nih, rumusnya gini. Setiap reaktan itu, ingat itu ya, pokoknya kalau reaktan itu dia minus, karena dia bakal selalu menurun terhadap waktu. Ini adalah koefisiennya. Nah, begitupun juga dengan yang C sama D. Bisa dipahami ya? Next, oke? Hukum laju. Jadi hukum laju yang tadi kan ada persamaan atau lajunya kayak gini, delta konsentrasi per delta T. Nah, ada juga hukum laju itu yang gini. Laju sama dengan konstanta dikali konsentrasi A pangkat X dikali lagi konsentrasi B pangkat Y. Nah, X sama Y ini dia bukan koefisien, tapi dia order reaksi. Jadi kalau kalian nanti ngelihat ada di konsentrasi suatu senyawa atau apa gitu ya, terus dia ada pangkat 1, pangkat 2, atau pangkat 3. Nah, itu order reaksinya. Jadi kalian mudah kok, kalau mau ngeliat order reaksi itu lihat aja pangkatnya ini. Itu. Tapi yang si order reaksi ini bisa juga kita cari gitu, secara rumus ini. Bisa. Dan konstanta itu biasanya udah dikasih tahu. Kalau emang nggak dikasih tahu, nanti kita cari bareng-bareng, dapat kok konstantanya gitu ya. Untuk order keseluruhannya, kalau ditanya order total, ya udah kalian tinggal tambahin aja. X tambah Y ini sama dengan berapa. Tuh, kita masuk ke contoh soal aja nanti biar ngerti ya. Nih. Jadi, kita masuk ke contoh soal dulu. Ini masih pada nyimak semua ya. Jadi ini ada persamaannya. Oke. Ini maaf ya, agak ribet soalnya. Oke, kita lanjut. Ini ada persamaan NO dalam fasa gas ditambah O2 dalam fasa gas itu menjadi N2O3 dalam fasa gas. Kan ini yang pertama yang minta seimbangkan persamaan berikut. Kira-kira maksudnya seimbangkan tuh apa ya? Berarti kan kita tuh harus ngelihat setara apa enggak ini gitu kan. Kira-kira ini udah setara belum menurut kalian? Masa di kanan O-nya 3, di kiri 2, di sini N-nya 2, sedangkan di sini sebenarnya ini udah setara ya O-nya sama-sama 3, tapi N-nya belum kan. Jadi untuk menyetarakannya gimana? Pertama kita lihat dulu N-nya. N-nya ini kan 2 ya, berarti kita tulis di sini koefisiennya 2, biar sama-sama 2 gitu. Terus kalian lihat juga nih. Oh, bentar ya. Kira-kira yang mana lagi yang belum setara? O2-nya, Kak. O2-nya, Kak. Dikali setengah, Kak. O2-nya kali setengah, oke. Biar dia 1 ya. Dia kan 1 kan. Jadi sama-sama 3. Nah, kira-kira kalau kayak gini, enak nggak ngelihatnya? Nggak enak kan? Kayak, kok ada setengah-setengahan gitu kan. Jadi kita kali 2 semuanya. Kali 2. Nah, ini berarti di sini adalah 4NO
ditambah O2 menjadi 2N2O3. Kira-kira udah setara belum? Udah ya. Ya udah, kita masuk ke yang B. Berarti yang A udah. Yang B, seberapa cepat konsentrasi O2 menurun ketika NO menurun pada laju. Lihat ya. Ketika NO menurun pada laju sekian segini. Caranya kalian ingatkan rumus tadi, kita masuk ke persamaan laju. Persamaan laju. Jadi persamaan laju itu kita lihat dari ini, persamaannya ini. V sama dengan, karena dia reaktan ya, berarti minus 1/4, lihat koefisiennya, kali delta konsentrasi NO per delta T. Terus sama dengan minus 1/1 ya, ini nggak usah tulis, berarti langsung delta O2 per delta T. Terus yang ini karena dia produk, nggak usah dibikin tanda minusnya, jadi langsung dia positif ya, 1/2 delta N2O3 per delta T. Nah, karena yang ditinjau itu cuma O2 sama NO, berarti ini aja yang kita tinjau. Nih, yang ini aja kita tinjau ya. Jadi gimana ini kalau kita tinjau yang ini? Jadi kita lihat yang diketahui kan NO, berarti min 1/4 NO. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, delta konsentrasi NO per delta T ini kan sama dengan laju, ya kan? Sama dengan laju. Nah, kita udah tahu lajunya sekian, segini. Jadi langsung aja kita masukin. Nggak perlu nyari konsentrasi sama delta T-nya lagi. Karena kan laju itu ini. Itu kan. Nyambung nggak maksudnya gimana? Paham, Kak. Jadi langsung jadi gitu ya. Langsung kita masukin aja. Nggak perlu. Mol per liter itu kan sama dengan molar. Molar per second. Gitu kan. Nah, sama dengan minus delta O2 per delta T. Atau kalau kita singkatnya, ini laju dari O2 gitu. Kira-kira berapa hasilnya? Kalau kita lihat. Min 1/4 itu berapa? Coba. Kalkulator. Atau enggak 1/4 dikali Kak, 1,4 dikali 1,6 itu negatif 0,4 kali 10 pangkat min 4, Kak. Oke, berarti negatif berapa tadi? 0,4 kali 10 pangkat min 4 atau 4 kali 10 pangkat min 5, Kak. Oh, 4 aja ya. 4 kali 10 pangkat min 5. Atau kalau kita, ini kan satuannya molar per second. Nah, itu sama dengan laju dari O2. Itu ya. Gimana? Ngerti nggak? Yang lain. Ini kenapa nggak kita jadiin positif? Kan ini minus, ini minus. Nggak bisa ya, karena kan ini emang udah ketentuan rumus. Kalau laju itu dia untuk reaktannya pasti minus. Gitu ya. Gimana, bisa next nggak? Yang bingung, tanyain aja. Semuanya udah paham belum? Kak, berulang Yang dari mana? Dari awal ya? Siapa tadi yang nanya? Oke, kita ulang ya. Jadi gini.
Pertama, kita seimbangkan dulu persamaan berikut. Kalau ada kata seimbangkan persamaan, berarti dia tuh minta setarakan reaksinya. Ini tadi udah dibantu teman-temannya, dapat yang reaksi yang setara itu 4NO ditambah O2 menjadi 2N2O3. Terus yang kedua ini dia minta laju si O2. Terus ada clue-nya ketika konsentrasi NO itu menurun pada laju 1,60 kali 10 pangkat min 4 mol per molar per second gitu ya. Kan kita mau nyari laju O2, tapi kita tuh udah dapet clue dari NO gitu. Kita masukin dulu ke persamaan laju, kita tulis semuanya dulu. Kan kalau untuk reaktan itu kita pakai tanda minus. Bentar, ini kalau tanda minus ya. Ini dari yang kemarin dibahas sama Ibu. Nih. Jadi, kan persamaan laju itu kan minus 1 per koefisien. Nah, 4 itu dari NO. Kali delta konsentrasi NO per delta T sama dengan minus 1 per 1 delta konsentrasi O2 per delta T sama dengan 1 per 2 delta konsentrasi N2O3 per delta T gitu ya. Itu persamaannya, persamaan laju gitu. Dia minus tuh karena dia reaktan. Dua ini reaktan. Terus yang ditinjau itu cuma O2 sama NO doang. Nah, kalian tahu kan kalau gimana tadi? Nih, kalau rumus laju itu delta konsentrasi per delta T. Berarti kalau kita lihat delta konsentrasi per delta T, berarti ini laju kan. Karena kita mau nyari si lajunya dari O2, ini kan kalau kita sama kayak gini kan laju juga kan. Berarti 1/4 kali laju sama dengan 1/1 kali laju gitu kan. Jadi minus 1/4 ini kita kaliin aja dengan lajunya si NO yang udah diketahui. Dapatlah laju dari O2. Segini lajunya. Gitu ya. Kalian lihat yang udah ini yang udah dilingkerin ini. Ini nih rumus laju. Sedangkan lajunya udah diketahui. Jadi kita tinggal masukin aja. Nggak perlu nyari waktu sama konsentrasinya lagi gitu. Gimana, bisa next nggak? Nggak bisa. Terima kasih, Kak. Ya. Gimana nih, coba bantu biar lebih ngelurusin lagi. Oh ya, ini persamaannya nggak ada, bentar. Jadi persamaannya itu kita skip aja yang untuk menyeimbangkan persamaan ya. Jadi ini nih persamaannya itu ini. Kita langsung aja, jadi 4 NH3 ini ya. Nah, terus kita nyari yang B. Ketika H2O meningkat dengan laju, nah, berarti yang ada clue-nya si H2O dengan lajunya sekian. Nih, terus seberapa cepat O2 menurun. Jadi si yang H2O ini udah diketahui lajunya itu I-nya itu sama dengan 2,52 kali 10 pangkat min 2 molar per second. Untuk masuk ke B, kita pakai rumus tadi. Masih ingat kan ya? V sama dengan minus 1/4 delta NH3 delta konsentrasi NH3 per delta T sama dengan, coba ya bantu jawab ya. Ada minusnya. Nah, kalau yang produk dia nggak perlu pakai tanda minus, jadi positif aja. Kak, 1/4. maaf, Kak, itu bukan
1/5 ya? 1/4 maksudnya. Gimana? Yang 1/5 itu bukan Yang 1/4. Yang ini apa yang ini? Yang 1/5, Kak. Kebalik ya, jadi kayak mana sih coba? Enggak, maksudnya tuh Kak bisa jadi 1/5 ya? Oh itu ya udah ngerti. Oh, yang ini. Kak udah paham Kak. Karena dia suatu per koefisien ya. Kita lihat koefisiennya. Nih, lihat. Gitu ya. Jadi ini NO delta T. Satu lagi nih, 1/6. K2O. Ini deltanya tinggalan terus. Nah, gimana nih caranya? Dia mintanya cuman O2. Nih, O2 sama K2O. Coba bantu nih. Berarti ya udah kita tinjau yang ini aja, 1/5 dari delta O2 per delta T sama dengan 1/6 nih gimana nih? Berarti ini kan yang ditanya ya, ini kan laju. Bentar nih kita ganti. Ini kan sebenarnya laju ya. Iya, Kak. Gimana? Kan laju Nah, diketahui, Kak. Jadi langsung dikali aja 1/6 dikali 2,52 kali 1/2, Kak. dikali 2,52 kali 10 pangkat 2. Ini kita cari bareng-bareng ya, soalnya kakak juga belum nyari. Ini 1/5 dari laju O2. Ya udah kita cari dulu ini nih, berapa nih? 42 kali 10 pangkat min 4. 4 berapa? 42 kali 10 pangkat min 4. 42 kali 10 pangkat min 4 molar. Tapi kan ini masih dalam 1/5-nya ya. Ya kan? Masih dalam 1/5-nya. Jadi kalau kita mau cari konsentrasi, apa sih ini namanya? Laju reaksi dari O2, kan ini kan minus ini kan nggak dipakai. Ingat ya, minus ini nggak dipakai. Jadi kayak emang dari rumus aja gitu. Ya udah ini kita kali 5 gitu ya. Berapa ini kalau dikali 5? 210 210. pangkat min 4 atau 221 kali 10 pangkat min 3. Del, bukan Gimana? dibagi, Del. Hah? Bukan Dikalinya jadi itu kan Dibagi apa? 42. Dikali Kak. Jadi yang ini tuh dibagi 5 gitu. dibagi 0,2, Kak. Iya kan 1/5 dikali 42. Oh, jadi ini nggak dipindah ya, Yu? Jadi hasilnya berapa? Enggak, Coba. maksudnya kalau mau pindah ruas 1/5 dikali 42 gitu. Ini Kak, dijawab, kalau Kak. menurut saya, Kak, untuk menghilangin 1/5 itu kedua ruas dikali 5, Kak. Jadi yang 1/5 di laju O2, terus yang di 42-nya itu juga dikali 5, Kak. Jadi kayak operasi matematikanya itu kedua ruas dikali 5. Oke. Jadinya itu 21. Iya. Berarti kan ini hasilnya ya. Nah, tapi masih ada 1/5, jadi kita kali dulu. Ini jangan dilupain terus 1/5. Kita kali kedua ruas kan. Ini dikali 5, ini dikali 5 gitu kan. Hasilnya sama aja nggak sih? Sama aja, Kak. Soalnya Sama, kan Kak. kalau kedua kali 5 sama aja kayak Bukannya 1 kali 1. sama dikali min 5 ya Kak? Biar minnya hilang. Enggak, jadi min ini emang udah ketentuan dari rumus kan, dia kan reaktan. Jadi gimana ya bilangnya tuh? Ini Maksudnya karena itu dia ya? rumus. Paham, Kak?
bukan berarti dia itu minus, tapi dia tuh karena dia makin menurun terhadap waktu gitu ya. Jadi kayak mana yuk, soalnya ini kita belum bahas. Tetap ya pakai ini. Nanti kalau ada koreksi, kalau nanti saya sama Kak Ayu ada jawaban yang benar, nanti di-share ya. Jadi sementara kita pakai jawaban yang tadi berapa? Siapa tadi yang bantu jawab? Nah, 200. Jadi berapa tadi? 200, 10 ke 211, 21 apa tadi? 1 kali 10 pangkat min 3, Kak. 200, berapa tadi? 21 kali 10 pangkat min 3. Oke, gitu ya. Molar per second. Gimana ada yang masih bingung nggak? Tanya aja. Soalnya ini masih dasar banget, kalau ini nggak paham, nanti kedepannya yang lain nggak paham gitu. Next, apa ada yang mau nanya dulu. Berarti kalau reaktan itu kecepatannya masih menurun kayak laju reaksinya. Pasti menurun. Reaktan itu pasti menurun. Ibaratnya kalau kita mau bikin sesuatu gitu ya, dari cannya dari A, mau kita bentuk jadi B. Kalau ini tetap makin naik, gimana mau terbentuk ini loh gitu. Makanya dia makin habis, yang ini yang tadinya nggak ada dia makin terbentuk gitu. Itu enggak? Itu dari konsepnya tuh gitu ya. Aduh. Konsepnya gitu. Makanya dia tuh jadi minus. Lanjut ya. Kita ngejar waktu. Next nggak? Next ya. Oke. Ini pakai hukum laju satunya. Bentar. Jangan lupa ya, nanti ada yang SS terus bagi buat bukti perkuliahan. Oke, lanjut mana? Selanjutnya ya, nomor 3. Itu soalnya percobaan menunjukkan bahwa reaksi 6I- ditambah BrO3 ditambah 6H menjadi 3I2 ditambah Br ditambah 3H2O. Sesuai dengan hukum laju, maka lajunya menjadi K konsentrasi I- dikali konsentrasi BrO3 dikali konsentrasi H. Yang ditanya, berapa order reaksi di setiap reaktan dan order reaksi keseluruhan. Selanjutnya yang B, dengan faktor apa perubahan laju jika konsentrasi I- dan konsentrasi BrO3 menjadi 3 kali lipat dan konsentrasi H menjadi 2 kali lipat. Pertama kita bikin dulu reaksinya. Dilihat dulu udah setara apa belum. Itu ada yang kurang nih soalnya yuk. Nanti mending kita tulis aja soalnya bikin bingung. Rasanya nanti bikin sendiri lah ya. Nah, lajunya tadi. Salah. Nah, di sini kan kita periksa kalau reaksinya itu udah setara. Jumlah setiap unsurnya udah setara antara kiri sama kanan. Terus untuk ketetapan lajunya, untuk persamaan lajunya juga udah diketahui kan. K dikali konsentrasi I- dikali konsentrasi BrO3 dikali konsentrasi H+. Oh, ini ada yang kurang ya soalnya. Nah, kalau misalnya tadi kan dikasih tahu kalau untuk persamaan laju di pangkat itu bukan koefisien tapi order reaksinya. Berarti di sini
order reaksi I- itu 1, order reaksi BRO3- itu 1, sedangkan untuk H+, order reaksinya 2. Nah, ditanyakan yang A ini masih gampang nih, berapa order reaksi di setiap reaktan dan order reaksi keseluruhan. Bisa dilihat kan dari persamaan lajunya. Selain itu juga diminta order reaksi keseluruhannya. Berarti tinggal dijumlah aja antara ketiga-tiga order reaksi ini. 1 ditambah 1 ditambah 2. Jadi order totalnya ada 4. Terus untuk yang soal selanjutnya, yang ditanya itu faktor apa perubahan laju jika konsentrasi I- dan konsentrasi BRO3- menjadi 3 kali lipat. Sedangkan konsentrasi H+ menjadi 2 kali lipat. Berarti dari yang persamaan kita punya ini, persamaan laju yang kita punya, itu kan untuk bagian konsentrasi I- dan BRO3- diminta untuk menjadi 3 kali lipat. Berarti dari konsentrasi mereka, ya udah tinggal kita kali 3 aja konsentrasinya di masing-masing dari permintaan soal. Di bagian I- sama BRO3- kan diminta 3 kali lipat, berarti dikali 3. Sedangkan untuk yang H+ dikali 2, karena dia mintakan menjadi 2 kali lipat. Tinggal dikali aja untuk setiap konsentrasi dari reaktannya. Terus dihitung. Berapa coba itu hasilnya? Berapa jadi? Ini nggak ada angka ya? Ini langsung masukin aja, berarti langsung. Kayaknya nggak usah di dalam bentuk angka. Itu aja. Gimana, bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Kak, itu yang di order reaksi yang H plus tuh kurang pangkat 2 ya, Kak? Gimana? Ini yo yang ini tadi tanyanya. Itu yang bawah, yang apa, konsentrasi H plus itu kurang ditulis pangkat 2-nya. Jadi ditambahin kemarin sama ini. Kurang soalnya. Ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang mau ditanya, Mungkin tanya. kali mungkin ada yang masih bingung kenapa di lajunya itu konstanta cuman dikali konsentrasi reaktan aja gitu ya. Sedangkan si produknya nggak ditulis. Nah, jadi ini beda sama kesetimbangan. Kalau yang ini dia mintanya reaktan aja. Kayak reaktan. Pakai orde berapa ini ya kita abaikan aja. Karena dia ya, ingat rumusnya ini pakai reaktan. Tongkat orde. Gitu ya. Ada yang masih kurang jelas nggak? Kalau nggak kita lanjut aja dulu satu lagi. Ada soal yang sama lagi. Ini ya. Oke. Kita bikin ulang aja lah yuk. Kenapa ini pengerjaannya juga sama aja? Kan soalnya juga sama kan kayak tadi.
Nih, lanjut yuk. Coba untuk yang di bagian A, berapa order reaktannya masing-masing? Untuk ClO2 ada berapa? Satu ya kak. Ayo guys, bantu jawab. Order reaktan ClO2 2, Kak. Itu bukannya pangkat 2 ya, Oke. Kak? Yang untuk ClO2 2. Yang untuk OH-nya 1, Kak. Satu kak. Satu kak satu. Order total. ya, berarti untuk totalnya berapa? 3. 3, Kak. 3. Masih gampang lah ya. Ya mudah kan. Yuk jelasin lagi, yuk tekenin lagi yuk, kalau Selanjutnya atau koefisien gitu. pokoknya yang penting orde itu nggak ada kaitannya sama koefisien. Orde itu beda dari koefisien karena ini bukan rumus kesetimbangan. Untuk yang bagian B gimana caranya? Sama kayak tadi. Masuk ke rumus lagi. Kita tulis aja lagi lajunya. Jadi sama dengan K dikali. Nih, lihat dulu ya soalnya minta apa. K dikali setengah pangkat 2, Kak. Terus dikali lagi 2. Gimana? K dikali setengah pangkat 2 dikali 2. Oke. Ayo yang lain cari apa ininya hasil. Hasilnya setengah K, Kak. Oh, setengah ya. Oke, terima kasih. Gimana yang lain? Sama nggak? Ayo guys, jangan diam-diam aja, nanti kalian nggak paham. Sama kak. Order reaksi Kira-kira tadi dari ada mana kak? gimana? Order reaksi tadi yang ClO2 tuh nilainya dari mana kak? Oh, ini kan dari soal kan diketahui kalau persamaan lajunya itu K dikali konsentrasi ClO2 pangkat 2 dikali konsentrasi OH- pangkat 1, tapi 1 itu nggak usah tulis. Nah, karena diketahui itu kan tadi kita bilang di depan kalau misalnya pangkat itu sama dengan orde, tapi orde itu nggak ada kaitannya sama koefisien. Makanya di sini kalau udah diketahui ClO2 pangkat 2 berarti orde untuk si ClO2 itu 2, sedangkan orde untuk si OH- itu 1. Terus untuk orde totalnya tinggal kita tambahin aja orde semua reaktan. Masih bingung nggak, Dimas? Bukannya ClO2 itu pangkatnya 1 kak? Di soal Ini pangkatnya ClO2. Oh iya kak. Itu kelihatannya ya, kelihatannya. karena makanya kita tulis ulang. Ini nggak jelas kan ya? Nanti ini apa nih dua? Ini apa kan? Soalnya ini belum diedit gitu. Jadi ditulis ulang kayak gini. Biar kita lebih paham aja gitu melihat bacanya. Kalau kayak gini kan bikin bingung. Makanya ya kita tulis ulang kayak gini. Ingat ya kalau order reaksi itu pangkat. Ini nih. Kalau ada persamaan gas. Kok ini C maksudnya. Ya, mana yang lain? Masih bingung dengan order reaksi atau yang mana? Izin nanya kak, Apanya? yang ClO2 itu setengah dari mana ya kak? 1/2-nya kak? Ini kita lihat soalnya ya. Mana tadi? Dengan faktor apa perubahan laju jika ini mana sih? Oh, nah. Jika konsentrasi ClO2 menjadi setengahnya dan OH- menjadi 2 kali lipatnya. Jadi si ClO2 itu menjadi setengah, OH- itu konsentrasinya menjadi 2 kali lipat. Ya udah kita kan udah ada rumus lajunya, tinggal kita masukin aja konsentrasi ClO2-nya itu setengah, lihat kursor ya,
Jadi konsentrasi ClO2-nya itu mintanya setengah, ya udah kita masukin setengah. Jangan lupa pangkat dengan order reaksinya. Sedangkan OH- konsentrasinya minta 2 kali lipatnya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dikaliin aja gitu. Biasanya permintaan soal beda-beda ya. Kayak ini dia minta setengah. Siapa tadi yang nanya, masih bingung nggak? Jadi Kak, laju reaksi itu pangkatnya tidak mempengaruhi Kak? Pangkat yang mana? Ini. Kan 1,5 pangkat 2 Kak. Itu mempengaruhi, maksudnya gini, coba deh kalau misalnya kamu, mungkin karena hasilnya tetap setengah gitu ya, coba kamu inin dulu, kamu operasiin setengah pangkat 2 itu berapa dapatnya, terus dikali sama 2, nanti pasti dapatnya setengah juga gitu. Jadi tetap kalau misalnya dia ada order, itu tetap dipakai. Ini kan dia bilangnya dengan faktor apa perubahan laju jika konsentrasi ClO2 menjadi setengahnya, sedangkan konsentrasi OH- menjadi 2 kali lipat. Makanya di sini kita kali untuk konsentrasi, kan diminta konsentrasi kan, makanya kita kali konsentrasinya setengah, karena si ClO2 punya order pangkat 2, kita kali, tetap kita pangkatin sama ordernya 2. Sedangkan untuk OH- itu kan pangkatnya 1, ordernya 1, makanya kita kali 2 aja, 2 pangkat 1 kan 2. Nah, nanti kalau misalnya udah dioperasiin, kan hasilnya gini, 1/4 dikali 2. 1/4 kali 2 kan hasilnya setengah kan? Setengah K. K-nya itu nggak usah kita cari, karena dia cuma minta faktor apa gitu. Dia kan nggak minta berapa lajunya gitu kan. Nah, makanya hasilnya begini. Paham nggak, Ahmad Rivaldi? Oh iya Kak. Kebetulan hasilnya sama kan Kak? Iya gitu. Pokoknya dihitung aja, tetap berpengaruh yang pangkatnya itu, ordernya itu. Oke Kak, terima kasih Kak. Kak, izin Yang Kak. lain? Iya, lanjut. Kalau yang soal tadi itu kan Kak, apa namanya tuh? Konstantanya Kak dimasukin. Ini kok enggak Kak? Konstanta dari misalnya kan ClO2 kan 2, terus kalau OH- itu kan 2. Enggak dimasukin Kak ke rumus. Oh, maksudnya itu koefisien ya? Yang ke depan itu ya? Iya. Iya Kak. Coba balik ke soal sebelumnya, Del. Salah tentu. Ini yuk. Nah, coba lihat di sini. Di sini kan tuh kamu lihat ya, untuk di bagian persamaan reaksinya itu kan ada 6 imin, BrO3- sama 6 H+. Koefisien imin ada 6, koefisien H+ ada 6, tapi untuk BrO3- itu 1. Nah, kita lihat di sini. Kan ordernya udah nih, udah ketemu. Terus untuk di bagian B, persamaan lajunya. V sama dengan K, itu langsung ya, kita langsung tulis aja 3, 3, 2, pangkat 2 gitu kan. Nah, itu nggak ada kita kaliin sama koefisien. Kalau misalnya kita kali sama koefisien, berarti nanti jadinya K dikali 3 kali 6 gitu dong, ya kan? Kalau misalnya kita kali koefisien. Jadi kalau untuk di persamaan laju, koefisien itu yang nggak berpengaruh. Justru pangkatnya atau ordernya itu yang berpengaruh masuk ke perhitungan. Nih, coba kamu perhatiin yang di sini. Kan dia mintanya untuk bagian imin sama BrO3- menjadi 3 kali lipat. Sedangkan untuk H+ menjadi 2 kali lipat. Makanya di sini konsentrasi imin dan BrO3- kita kali 3 masing-masingnya. Sedangkan untuk yang H+ itu kita kali 2. Karena H+ itu punya order 2, punya pangkat 2, makanya kita kali juga pakai pangkatnya 2. Nah, ketemu hasilnya 9 dikali 4. Hasil akhirnya lajunya menjadi 36 K gitu. Paham nggak, Nur Aziza? Paham Kak. Coba ya, intinya tuh gini. Kan yang ditanya itu konsentrasi. Kalian lihat ya, kalau ada kayak tanda kurung kayak gini, berarti dia tuh bilangnya konsentrasi. Sedangkan kalau di sini dia tuh koefisien. Jadi sebenarnya koefisien tuh nggak berpengaruh. Karena yang ditinjau itu cuma konsentrasi. Kan dia bilangnya konsentrasinya itu
naik menjadi 3 kali lipat ya untuk imin sama BRO3 min. Makanya kita tulis langsung 3 kali lipat. Kalau yang H plus ini, dia 2 kali lipatnya, langsung kita masukin aja. Koefisien itu karena nggak kita tinjau, ya kita nggak usah apa-apain gitu. Koefisien itu cuma mau buat menyetarakan reaksinya aja. Gitu ya. Pokoknya Koefisiennya itu gini cuma aja, untuk mengembangkan. jangan ketukar antara rumus kesetimbangan sama persamaan laju reaksi. Kalau di laju reaksi, koefisien itu nggak dipertimbangin. Tapi kalau untuk di rumus kesetimbangan itu baru kan dia nanti rumusnya konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, tapi kalau untuk persamaan laju reaksi itu laju atau V sama dengan K dikali konsentrasi pangkat orde gitu. Terus yang dipakai juga cuma reaktan kalau untuk di persamaan laju. Tapi kalau untuk kesetimbangan itu yang dipakai produk sama reaktan dalam bentuk gas dan aqueous gitu kan. Next nggak? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke, nih. Lanjut yuk. Oke. Selanjutnya nomor 5. Itu soalnya tentukan hukum laju, order reaksi individu dan order reaksi keseluruhan, dan nilai rata-rata K untuk reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI menggunakan data berikut pada suhu 450 derajat Celcius. Nah, ini kan diketahui nih dari tabel eksperimen 1, 2, 3, 4. Lajunya ada masing-masing, konsentrasinya ada masing-masing. Nah, kalian ingat nggak kalau untuk mencari order reaksi itu kan kita harus pakai salah dua dari eksperimen yang diketahui ini kan. Pertama kita tentuin dulu deh hukum lajunya. Itu apa ya? H2 dengan I2 ya? Ini kan untuk yang di awal kan kita belum ditahu tuh ya untuk ordernya. Jadi kalau misalnya permintaannya tentukan hukum laju, itu kalian tulis aja dulu bentuk persamaannya yang sesuai gitu. Reaktannya untuk pangkat ordernya diganti aja pakai XY atau AB atau PQ terserah. Karena belum diketahui. Nah, sekarang baru kita cari order reaksi individu. Berarti maksudnya order reaksi si X sama si Y. Kita cari satu-satu. Karena si X itu ordernya punya H2, berarti persamaan atau eksperimen yang kita ambil harus yang di bagian data konsentrasi I2-nya sama. Maksudnya gini, kalau misalnya kita mau cari yang H2, berarti kita harus eliminasi si I2. Kalau kita mau cari I2, berarti kita harus eliminasi si H2 gitu. Berarti kalau misalnya nih ya, untuk yang H2, dari data eksperimen, konsentrasinya, coba kalian deh cari eksperimen yang keberapa sama keberapa untuk kita bisa eliminasi I2. Berarti konsentrasi I2-nya harus sama di situ. Yang 1 sama 3, Kak. Nah, di situ 1 sama 3 ya, coba. Berarti untuk mencari data order H2, kita pakai eksperimen 1 dan 3. Nah, kita masukin di rumus persamaan laju. Itu kan sama dengan
K dikali konsentrasi H2 pangkat X. Masukin angka aja apa rumus lagi? Pakai rumus aja dulu. Berarti kan pakai perbandingan ya. Dibikin ini aja apa? V1 per V3 gitu. Maksudnya data 1 dan data 3 tadi kan yang kita pilih eksperimen 1 dan 3. Nah, berarti tinggal kita masukin rumusnya, rumus persamaan tadi. K dikali konsentrasi H2 pangkat orde dikali konsentrasi I2 pangkat orde. Ini untuk per eksperimen ya, kalian lihat datanya. Masukin ya? Yang di bawah juga sama. Itu bikin ininya dulu deh. Pernya. Ini. Yang di atas. Yang ini 1 ya, percobaan 1. Yang ini percobaan 3 gitu kan? Nah, itu maksudnya berarti kan karena yang kita pakai itu data 1 dan 3, nanti kalian lihat angka-angkanya juga di eksperimen 1 sama 3, jangan di luar dari itu. Sekarang kita masukin untuk laju di eksperimen 1. Untuk lajunya nanti yang kamu. Nah, konsentrasinya juga sesuai. Pokoknya semuanya kalau misalnya kita pakai data eksperimen 1, ya udah semua angkanya yang kita masukin di eksperimen 1. Jangan ngambil di 2, ngambil di 4, ngambil di 3 gitu. Pangkat orde dikali konsentrasi I2-nya kan. Berapa ini? Nah, ini tadi yang dibilang untuk dieliminasi. Itu apa? Del, K-nya kurang 1, Del. Kan tadi kan kita mau eliminasi kan tadi saya bilang di depan. Kita mau eliminasi, kalau misalnya yang ditanya H2, berarti yang harus kita eliminasi data I2. Kalau yang ditanya I2, berarti data H2 yang harus dieliminasi. Nah, karena di sini ya. Kak itu 0,0550 ya, Kak? Bukannya 550 ya, Kak? Nah? Oh iya benar. 550. 0,05. Oh iya. 05. Oke, makasih. Nah, lanjut ya. Karena di sini kan ada data yang sama tuh, berarti ada yang bisa kita coret. Untuk 0,0011 sama yang di bawah. Terus K-nya juga, K-nya itu kita coret juga. Nah, nanti kan berarti yang tersisa antara laju 1 dan 3 sama konsentrasi 1 dan 3. Coba kalian hitung berapa tuh perbandingannya. Untuk laju sama konsentrasi. Ini coret. Iya. Kan sama-sama 10 pangkat 23. Coret ya, karena ini perkalian bisa dicoret. Jadi berapa perbandingan? 1,9 sama 9,3, terus 0,0113, dan 0,0550. Kira-kira aja berapa Coba gitu? perbandingannya. Kiri sama kanan. Coba 9,3 itu 0,2 Kak. Jadi kalau dibandingin 2/10 atau 1/5 Kak? 1/5 ya. Yang mana? Kalau langsung bagi hasilnya itu 0,2 Kak. Jadi disederhanain kan 2/10 atau 1/5. Oke. Berarti kiri kanan sama ya? Sama ya?
Sama aja, Kak. Oke. 1/5 jangan lupa pangkat orde. Karena yang mau kita cari ordenya kan. Nah, di sini kan kalian lihat, karena berhubung ini kiri kanannya tuh sama perbandingannya, antara 1/5 sama 1/5. Berarti sama aja kayak 1:1 gitu kan. Karena X yang kita mau cari, berarti untuk nilai X itu sama dengan 1. Kita dapat dari perbandingan antara laju sama konsentrasi tadi. 1/5 dibanding 1/5, berarti 1:1. Makanya X-nya di sini 1 gitu. Ada yang belum paham? Cara cari pangkatnya itu. Lanjut ya. Selanjutnya karena Kita yang X sudah ketahui, berarti sekarang kita cari orde Y. Nah, kayak tadi, karena Y itu punyanya si I2, berarti yang harus kita eliminasi konsentrasi H2. Sekarang kalian cari data dari H2 yang bisa kita eliminasi. Berarti yang datanya itu sama, yang angkanya sama. 2 sama 4, Kak. 2 sama udah. Sama aja cara pengerjaannya, cuman nanti karena data yang sama itu H2, berarti H2 yang bakal kita eliminasi untuk dapat orde Y. berapa nih duanya? 1/10⁻²2. Hah? 2 Del. 23 ya? 24 1,9. 22. Woi Bambang. Oh iya ya 22. Terus kayaknya langsung kita coret aja ya. Jadi nanti aja lah. Berapa konsentrasi H-nya? Ntar 0,0220 X gitu ya. Masih kelihatan kan ya? Nih. Masih kedengeran nggak sih? Kedengaran, Kak. Sama gimana? Udah. Dicoret kan? Ini kan dieliminasi karena sama. Kayaknya juga dieliminasi karena sama. Ini 10 pangkat min 22 juga kan? Nah, coba kalau misalnya berapa nih perbandingannya? Antara 1,1 dibanding 1,9 dan 0,0033 banding 0,0056. Kalau disederhanain, Kak, hasilnya itu 0,6, Kak. Sama-sama 0,6. Kiri kanannya sama ya? Iya, Kak. Yang satu 0,578, yang satu lagi 0,58, Kak. Jadi disederhanain jadi 0,6. Oh, Buletin ya? 0,56 gitu. Sama dengan 0,56 pangkat 1 gitu ya? Pangkat 1 pangkat I. 0,6 doang, Kak. Bukan 56. Boleh dibuletin, boleh juga. Kalau misalnya masih ada 2 atau 3 angka di belakang koma itu taruh aja semuanya, nggak usah dibuletin nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau biar gampang aja gitu dibuletin ya udah nggak apa-apa. Yang penting hasilnya nggak jauh-jauh beda. Berarti Y-nya udah pasti 1 kan ya? Karena perbandingannya sama kan, berhubung kiri kanannya sama, dia 1 juga jadi. Kan di sini berarti kita udah dapet nih untuk order reaksi individunya. Untuk si H2 dapat 1, si I2 juga 1. Berarti untuk order totalnya ada berapa?
Ini kayaknya ada yang mau masuk deh. Orde total. Ya udah 1 tambah 1 dulu gitu. Totalnya jadi 2. Bentar ya, bentar. Tadi kayaknya ada yang... Nggak ada ya? Ya tadi ada yang mau minta izin masuk deh. Lanjut. Kok nggak mau? Masih kelihatan kan? Masih, Kak. Masih. Oke. Lanjut. Apa yuk pertanyaan selanjutnya? Orde udah dapet nih. Nah, sekarang Oh, yang ditanya nilai rata-rata Kak untuk reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2I menggunakan data berikut ini. Tadi suhunya 450 derajat Celcius ya. Berarti yang kita cari sikanya. Karena kita udah ketemu orde, semuanya ini udah ketemu, kan berarti udah ada angkanya semua nih. Cuman sika aja yang ditanya. Berarti tinggal kita masukin di persamaan laju itu. nanti Angka-angka. yuk kita tulis dulu. Misalnya dari 4 eksperimen ini kita ambil salah satu aja. Yang lebih enak kan pakai data terkecil ya. Coba kalian mau pakai eksperimen yang keberapa? Yang mana jadi? Yang Terserah aja. kira-kira ngitungnya mudah aja. Kan ini sebetulnya hampir sama aja. Yang mana? Yang pertama aja. Oh yaudah yang pertama. Berarti kita pakai eksperimen yang pertama ya. Oh, yang Untuk lajunya 1,9 dikali 10 pangkat min 23 sama dengan K dikali konsentrasinya kan 0,00. ini kan sebenarnya pangkat 1 ya. Iya, 0,0113. Itu dikali berapa coba biar langsung ditaruh di bawah ini. Coba Berarti yang ini berapa tuh? Yang ini 1,243 kali 10 pangkat min 5 sama nggak? Berapa guys? Coba cari. Jadi hasilkannya pembagian ini. K sama dengan Berapa hasil akhirnya? Satu 1,24 kali 10 pangkat min 18. Gimana? 1,54 1,54 maksudnya Kak. Kelihatan nggak itu tulisannya? 0,54. Oh ini ya? Pas Kak. Pas Kak. Oke. 10 pangkat 8. Ini 18-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Gitu ya, berarti banyak data gitu. Dari orde, terus udah dapet orde kita bisa nyari konstantanya. Pokoknya rumusnya tuh ingat-ingat terus ya. Karena rumusnya cuma satu itu doang kok. 2 sih sama kan. Udah ya, gimana yang lain? Ini lumayan kompleks soalnya. Jadi kalau nggak paham tanya aja. Izin bertanya Kak.
Itu yang apa ya? Perbandingan laju 2 laju 4 itu bisa nggak sih Kak jadi 1/2? Yang mana? Yang ini ya? Ya, yang 1,1 per 1,9. Jadi bukan 0,6 tapi jadi 1/2 gitu. Itu sama aja nggak Kak? Coba kalau ini kita jadi 1/2. Terus yang ini bisa jadi 1/2 juga nggak? Kalau kita kaliin 2, 0,0033-nya hasilnya 6,6 kali 10⁻3. Jadi kayak 0,0066. Sebenarnya sama, tapi yang ini kan kalau dia mau jadi 0,006, itu kan lumayan jauh ya. Butuh 4 angka lagi gitu. Sedangkan ini 1, jadi mending kita cari yang lebih akuratnya gitu. Kalau si 1,1 kita bagi 1,9 hasilnya kan 0,6. Ini kita bagi aja, jadi kayak kita tuh mending cari yang angka akuratnya gitu. Karena belum tentu yang sebelahnya bisa kita buletin juga. Tapi kalau seandainya datanya nggak jauh beda, bisa sebenarnya. Asal kedua ruas ini nggak jauh beda loh, biar kita bisa dapetin pangkatnya sekian gitu. Gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman lebih baik kayak kita tuh emang benar-benar kita bagiin gitu. Biar hasilnya lebih akurat. Oke, terima kasih Kak. Yuk yang lain. Ini kasih tahu ya, kira-kira udah jam berapa nih, kira-kira jam berapa sih? Sekarang sudah jam 10.24 Kak, masih ada Kita waktu lagi 16 menit. sampai berapa emang? 10.40 ya Kak bukannya? Oh ya, 10.40 ya, berarti masih ada berapa menit lagi lah, cukup. 16 menit lagi Kak. Oke, kita lanjut. Ini nggak ada yang mau nanya lagi? Tanya aja, ini soalnya lumayan susah. Takutnya kalian kurang paham. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut aja ya. Nah, ini sama aja. Kita skip dulu ya. Kita lanjut ke soal-soal yang lain. Ibaratkan kalau yang ini kita udah ada bayangannya dari soal sebelumnya. Ini, coba perhatikan ya soalnya. Ini kan kita tahu order reaksinya, terus order reaksi. Laju reaksinya, terus ini reaktannya ada 2 ya, hijau sama yang hitam. Nah, karena kita di sini yang ditanya ini kira-kira nih ada berapa nih buletan bola-bola di sini, terus yang di sini ditanya berapa laju reaksinya. Kita lihat dulu di soalnya. K sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 2 itu order reaksinya ya. Kan harusnya kan dikali Y juga. Tapi ternyata dia di soal ini mintanya X doang. Jadi yang Y kita abaikan dulu ya. Yang Y kita abaikan. Jadi kita lihat yang bola hitamnya aja. Yang ditanya berapakah laju awal dari yang persamaan 2. Yang di persamaan 2 nih. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat tuh, si reaktan hitam ini, kan harusnya kalau kita mau bikin suatu persamaan kimia menurun, biar bisa terbentuk produk. Tapi ternyata di sini, si bola-bola hitam ini atau reaktan X ini, dia nggak berubah sama sekali. Bisa kalian lihat ya di sini, dia ada 3, terus di sini dia juga 3. Berarti kalau kita mau cari laju reaksi dari persamaan 2, ya udah kita lihat aja perbandingannya. Kan jumlah dari reaktan X
itu sama dengan 3 di kedua persamaan ini. Berarti bisa kita simpulkan kalau laju dari X2 itu sama dengan 0,25 kali 10⁻⁵ molar per second. Jadi bisa kita ketahui kalau laju 1 sama dengan laju 2. Gitu ya. Paham nggak ini kenapa jadinya gini? Karena kita lihat si reaktan ini, si item ini dia nggak berubah sama sekali. Ya. Jadi dia nggak makin nurun atau dia nggak makin naik. Jadi bisa kita bilang konstan dong lajunya. Karena yang kita tinggal cuma X ya, jangan dilihat yang Y-nya, anggap aja nggak ada gitu. Terus yang B, yang B, ini tuh ada. Gambarkan gambaran untuk X3 yang melibatkan satu perubahan dari gambaran X1. Jadi kita bandingin nih yang persamaan 3 sama si persamaan satunya. Jadi kayak kalau kata kita tuh kita buat perbandingan gitu ya. Laju 1. Berarti kita tuh mau nyari seberapa banyak sih bulat-bulat atau bola-bolanya tuh di sini gitu ya. Laju 1 kita bandingkan dengan laju 3. Kan tadi rumusnya kita udah tahu ya. Rumusnya itu yang di sini tadi K dikali X pangkat 2. Ini yang punya laju 1, terus yang di sini K dikali X order 2, tapi ini yang punya 3. Karena yang ditanya itu yang ini kan, yang kita buat aja X1, ini X3 ya. Yang ditanya kan si X3, ya kan? Jadi kita bisa bikin kayak gini. Laju 1 itu berapa? 0,25 kali 10⁻⁵ molar per second. Yang di sini kita juga lajunya udah diketahui ya. 1,01 kali 10⁻⁵. Sama dengan kayaknya kita coret karena sama, itu konstanta. X1-nya berapa? X1-nya ada 3. Sedangkan X3-nya itu yang kita carikan, X3 gitu. Nah, kalau kalian di ini lagi, disederhanakan lagi, ini kan bisa kita coret ya, 10⁻⁵ ini, terus satuan juga bisa kita coret. Berarti sini ya, nggak muat soalnya. 0,25 per 1 itu kan sama dengan 1/4. Setuju nggak kalian? Kan 0,25 itu dari 1 itu merupakan 1/4 kan? Iya kan? Iya, Kak. Sama dengan 3 per X3 kuadrat. Buat kita ngilangin tanda kuadrat ini bisa kita akarkan kan? Iya kan? Bisa, Kak. Kalian. Ya, kan ini di Matdas ya. Berarti gini, 3 di. Nah, kira-kira ini berapa? Kalau kita akarkan 1/4 ini berarti dia setengah kan? Setengah sama dengan 3 per X3. Ya udah, berarti X3-nya sama dengan 6. Gimana? Berarti X3-nya ada 6. Berarti coba ya kalau kita ganti biar lebih nyata gitu. Nih. Itu ya. Nyambung nggak? Pertama kita buat perbandingan laju. Terus kita masukin angkanya. Baru kita dapat berapa
gambaran banyaknya reaktan X atau yang hitam itu di dalam persamaan yang ketiga. Mana? Nyambung nggak kira-kira kalian? Yang ini sih masih gampang ya. Ini kayak kita tuh ngeliat gambarannya doang. Nggak sekompleks yang soal sebelumnya. Gimana? Kalau ada yang bingung tanyain, kalau kira-kira bisa lanjut gitu. Kita ada satu soal lagi ya. Baru setelah itu kita selesai. Maaf Kak, Lanjut nggak? untuk yang A tadi bagaimana ya Kak? Iya. Yo, yang A. Jadi gini, dia kan minta pertama kita lihat dulu yang ditinjaunya itu apa. Karena dia di soal kan harusnya kan hukum laju itu kan si X sama Y ya. Kita kaliin terus kita pangkatin sama ordernya. Tapi ternyata di soal ini dia mintanya lajunya itu K dikali konsentrasi X pangkat ordernya. Yang Y-nya diabaikan, makanya tadi yang Y-nya itu dicoret. Kita fokus sama yang X doang. Nah, yang ditanya itu laju awal dari yang persamaan dua ini. Laju awalnya. Kan ditanya nih, sedangkan yang satu udah diketahui. Ya udah kita melihat aja gitu dari gambar. Pertama di persamaan satu, ibaratnya di percobaan satu itu si X-nya itu ada 3. Ternyata di 2 juga ada 3. Kalau kita abaikan yang Y, kita anggap nggak ada si Y ini. Berarti dia nggak ada perubahan apa-apa kan? Makanya bisa kita simpulkan kalau laju 1 itu sama dengan laju 2. Berarti dia nggak ada perubahan yang signifikan. Karena dia jumlahnya ini si reaktan X-nya ini masih sama di kedua percobaan. Makanya kita bisa bilang lajunya itu sama dengan yang ini, sama bersama 1. Lajunya 0,25 kali 10 pangkat 5 molar per second. Itu. Udah paham belum? Paham Kak. Terima kasih Kak. Oke. Yang lain gimana? Kita lanjut satu soal lagi ya. Nanti PPT-nya dikasih yang udah dijawab. Nih, ini kan sama aja. Sama kan? Tapi ini lebih banyak aja dari yang nambah satu lagi persamaannya. Jadi kita next ya. Nah, kita bahas yang ini. Coba baca soalnya. Ini di soalnya dia bilang hidrogen iodida mengalami penguraian sangat lambat menjadi hidrogen dan iodium. Berarti hidrogen iodida dia itu kita uraikan menjadi hidrogen sama iodium. Tapi biasanya dia tuh nggak mungkin kayak gini doang. Pasti dia itu diatomic ya. Nih. Berarti gini. Persamaannya tuh gini. Terus dia bilang dengan laju sama dengan, nah ini lajunya. Laju sama dengan K dikali konsentrasi HI pangkat 2. Ingat ya, pangkat 2 ini orde, bukannya si koefisien. Jangan karena dia sama, kalian anggap ini koefisien, bukan ya. Ini orde. Dah, dapat nih. Berarti bisa kita ketahui kalau HI ini dia ordenya orde 2. Terus, tetapan laju pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2,4. Berarti bisa kita ketahui ini K kan? K. K-nya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 21. Liter per mol itu kan sama dengan molar per second. Nah, terus ini pakai rumus. Ada rumus satu lagi ya. Nggak tahu kalian di kelas besar udah bahas tentang waktu paruh belum? Udah dibahas belum waktu paruh? Sudah Kak. Sudah, Kak. Sudah ya. Jadi di sini karena kita ngejar waktu ya. Kan dia bilang
jika 0,01 mol Hg ditempatkan dalam wadah 1 liter. Berarti ini kalau kita bisa ketahui ini adalah AT atau konsentrasi A0. Berarti ini konsentrasi awal. A0 itu konsentrasi awal. 0,01 mol. Bentar ya, ini konsentrasi atau mol awal gitu lah ya. Terus di sini ada yang akhir. Kita lihat nih, berapa lama waktu, berarti dia nanya T yang dibutuhkan untuk mencapai. Oh, ternyata ini kurang. Makanya kok bisa jadi mol. Konsentrasi atau ini molar ya sebenarnya. Berarti karena seiring perubahan waktu dia tuh konsentrasinya tuh berubah menjadi 0,009 molar. Ini sebenarnya kami belum bahas TOT sama dosennya ya, jadi kayak masih agak bingung juga sih sebenarnya kakak, soalnya ini materi lama udah lupa. Kalau di Orde 2 itu sebenarnya ini ada turunan rumusnya, tapi kayaknya kalau turunan rumus itu panjang banget, kita harus nuruninnya tuh dari awal banget, dari rumus ini, laju ini. Makanya kalau di sini dikasih tahu sama dosennya, kok Orde total sih nanti. Kalau untuk Orde 2, dia itu pakai rumus waktu paruhnya itu 1 per konsentrasi akhir dikurang 1 per konsentrasi awal sama dengan KT. Itu ya, ini yang mau kita cari, KT. Atau si T-nya. Berarti bisa kita buat di sini 1 per konsentrasi akhir itu kan 0,009 dikurang 1 per 0,01. Makanya tadi 2,4 kali 10 pangkat min 21 dikali T. Nah, si T-nya mau kita cari. Yang ini kita pakai, kan karena ini penyebutnya nggak sama, berarti kita pakai ini ya, secara matematika untuk menyamakan penyebut gitu kan. Ini kan panjang ya, 0,009 dikali, kita samain dulu penyebutnya 0,01. Berarti gini kan, 9 kali 10 pangkat min 5. Coba deh bantu ya. Soalnya ini juga kakak baru nyari hari ini, terus kita tutor ini, jadi nggak tahu jawaban benernya gimana. Ini kan bisa kita kalikan, berarti 0,01 kalau pakai rumus pengurangan pecahan ya, dikurang 0,009 gitu kan. 2,4 kali 10 pangkat min 21 dikali T. Yaudah kita kesini. Ini 0,01 dikurang 0,009 itu hasilnya 1. Kita pakai pangkat aja, 10 pangkat min 3 per 9 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 21 dikali T. Karena kita mau cari T, yaudah ini gini ya, 1 dikali 10 pangkat min 3 per 9 kali 10 pangkat min 5 dikali juga sama 2,4 kali 10 pangkat min 21. Kita dapat T-nya gitu kan, berarti buat nyari waktunya sama dengan T. Nah, ini yang bawah berapa coba ya, bentar. Coba dibantu perhitungannya. Ini nggak pakai ini yuk, apa? Nggak pakai satuan. Kalian jangan lupain satuan ya, nggak boleh nggak pakai satuan. Oh, bisa. Bukan salah yang ini.
Ini molar doang. Guys, bantu ya. Sembari gitu ini. Ini molar. 0,046 Kak. Berapa? 0,046 kali 10 pangkat 23 Kak. 0,046. Itu hasil langsung akhir. Ya langsung semuanya Kak. Langsung akhir. Iya Kak. 0,046 Kak kali 10 pangkat 23. 23 ya. Bentar, ini tadi satuannya jangan dilupain ya. Ini satuan 9 kali. Ini Tadi kan satuannya S tuh. Karena M-nya habis dicoret semua, jadi sisa S aja, second atau detik. Jadi untuk waktunya kita dapat 0,046 kali 10 pangkat 23 detik. Paham nggak di sini? nanti yang ini ada PPT-nya dibagi ya nanti. Gimana bisa nurunin rumus jadi kayak gini. Ada tadi. Tapi kita nggak cukup waktu buat bahas. Ini aja udah lewat 3 menit. Ini sama kayak yang itu. Tinggal dibikin aja. Kalian coba-coba gitu ya sendiri. Buat latihan juga. Jadi yang ini kan belum dijawab. Ini juga belum dijawab. Tapi caranya itu sama persis kok. Ini kan tadi kalian bisa ya. Jadi kayak mana yuk? Kita selesaiin aja. Yaudah, kita kelas tutorialnya sampai segini aja. Nanti PPT-nya dibagi. Terus jangan lupain rumus waktu paruh ya. Itu dapatnya dari mana? Terus biasanya tiap orde itu dia beda rumusnya. Tapi nggak jauh-jauh beda banget sih. Tinggal biasanya juga kalau seandainya